Aku mulai aja ya, karena udah jam segini. Aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada Bitalk kita yang ke-13. Mungkin partisipannya udah agak menyusut ya. Apalagi topik kita malam ini. Padahal menarik banget loh. Android study jam bersama Mas Nanda. Oke, mungkin gak usah berlama-lama lagi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Nurman bin Hoirul Nizam, biasanya dipanggil Nizam. Pada kesempatan kali ini bakal memandu jalannya acara WeTalk 13 pada malam hari ini. Dengan tema Android Study Jam, Recycle View and Build a Simple List Application yang akan dibawakan oleh Mas Nanda Arya Putra. Acara pada malam hari ini bakal dibagi menjadi 3 sesi seperti biasanya, yaitu sesi pertama pembukaan, yang kedua pembahasan sekaligus Q&A, dan yang ketiga ada penutup. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembahasan. Kepada Mas Nanda, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Nizam atas pembukaannya. Oh ya, ini sebelumnya harusnya moderatornya Arif ya, tapi karena Arifnya sedang sakit ya, GWS digantikan oleh Mas Nizam yang selalu setia. Oke, ini sekarang yang hadir cuma 3 orang, 2 orang. Oke, oke. Yang penting nggak ada yang hadir pun kita tetap jalan. Karena emang biasanya tuh Android emang yang paling yang selalu yang paling rendah tuh emang Android deh kayaknya. Yang pertama tuh web, 2 ML, yang ketiga Android. Karena selain dia butuh device yang lebih speknya lebih tinggi, ya ya itu sih kayaknya yang masalahnya tuh, yang banyak orang nggak suka Android. Ya udah, mungkin aku langsung aja ke materi. Kali ini akan membahas soal recycler view, di mana kemarin melanjutkan materi WeTalk Android yang kemarin-kemarin. Mungkin aku perkenalan dulu, nama aku Nanda Arya Putra, yang sekarang jadi GDSC Lead di UIN Sunan Kalijaga periode 2023-2024. Ini kontakku, kalau mau connect bisa dilihat langsung saja. Di sini bakal ngebahas sedikit pengertian apa sih itu recycler view, kenapa itu kok pakai recycler view gitu. Nah, recycler view adalah sebuah komponen tampilan yang lebih canggih ketimbang pendahulunya, yaitu list view. Nah, jangan bingung kenapa kok tiba-tiba ada list view gitu. Gambar di samping menunjukkan perbedaan list view dan recycler view. Nah, intinya recycler view sama list view itu sama-sama untuk menampilkan sebuah list. Mungkin contohnya pasti kalian pernah buka atau punya web e-commerce, atau mungkin ya e-commerce lah, salah satu mungkin ibaratnya aku nggak bakal sebut itu sih merek. Biasanya kan ada kayak list-list makanan. Nah, itu bisa dibuat pakai list view atau recycler view gitu. Jadi untuk menampilkan sebuah list-list dalam sebuah tampilan. Nah, apa perbedaannya gitu? Jika Anda menggunakan list view, objek dari tiap item akan dibuat semuanya dari awal sampai akhir. Sedangkan jika Anda menggunakan recycler view, objek yang dibuat hanya sebatas ukuran layar dan beberapa di atas dan beberapa di bawahnya saja. Selanjutnya ia menggunakan kembali item yang sudah tak terlihat. Jadi misal list view itu dia membuat semua objek. Jadi misal kamu datanya banyak, nanti berarti yang dibuat juga banyak. Sedangkan kalau recycler view itu mungkin hanya dibuat beberapa tampilan yang tampil di layar dan beberapa objek di atas dan di bawahnya beberapa, sehingga nanti yang objek yang udah tidak terlihat bakal dipakai lagi dengan data-data yang baru, sehingga tuh lebih efisien. Mungkin selanjutnya akan ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, kenapa recycler view? Bayangkan saja jika Anda memiliki 1000 data untuk ditampilkan dalam bentuk list. Jika Anda menggunakan list view, maka ketika aplikasi dijalankan, semua data akan dibuat objek item, baik 1000 item, baik yang ditampilkan di layar maupun yang tidak tampil.
Nah, jika pakai list view, misal ada 1000 data, nah itu tuh 1000 data tuh bakal dibuat semua gitu, objeknya gitu. Sedangkan jika menggunakan recycler view, hanya akan dibuat beberapa objek item yang digunakan untuk menampilkan data, di mana hanya data yang tampil di layar saja yang akan di-load dan ketika di-scroll, objek yang tak terlihat akan digunakan kembali untuk menampilkan data selanjutnya. Nah, kalau list view tadi itu dibuat semua data dibuat objeknya semua, tapi kalau recycler view itu tuh hanya dibuat yang terlihat saja. Yang nggak terlihat nanti objeknya digunakan kembali untuk menampilkan data yang baru. Jadi itu ada kelebihannya gitu. Nah, kelebihannya yaitu yang pertama memiliki memori yang ringan dan performa yang baik. Kenapa? Yang tadi yang aku bilang kalau recycler view itu dia di-render seperlunya saja, sebutuhnya saja, tidak di-render semua gitu, kayak list view. Makanya memiliki memori dan performa yang baik. Kedua, secara default memiliki view holder. Apa itu view holder nanti dibahas di belakang. Mudah untuk memberikan animasi ketika menambahkan, memperbarui atau menghapus item dengan item animator. Jadi mungkin kalau kamu tahu tuh di recycle view nanti bisa kamu tambahkan misal menghapus list dengan cara swipe itu ada, bisa kayak gitu, atau mungkin kayak beberapa animasi lainnya. Tapi ya pada Meet kali ini juga nggak akan dibahas karena itu nanti cukup advance ya, bisa dipelajari lebih lanjut sendiri. Yang keempat, mendukung layout manager untuk mengubah tata letak. Untuk layout manager nanti juga akan dijelaskan di belakang. Yang kelima, mendukung pengguliran atau scrolling secara vertikal atau dan horizontal. Jadi list view itu bisa diatur listnya tuh mau ke bawah secara vertikal atau ke samping secara horizontal. Yang keenam, dapat digunakan bersama div-util. Div-util itu apa? Nanti dibahas di belakang. Oke. Nih, penerapan recycle view. Yang pertama tuh ada yang namanya data source. Lalu ada adapter yang di dalamnya ada view holder, ada recycler view yang dalamnya ada layout manager, terus ada layout item. Nah, setiap itu tuh apa? Setiap komponen tuh apa artinya? Nanti dijelaskan. Sebentar. Ini recordnya udah masuk belum ya? Oke, masuk. Wait. Wah, mousku kok nggak ada. Sebentar. Kursorku nggak muncul, coy. Bentar. Kursorku kok nggak kelihatan ya? Ngilang nggak sih? Kok bingung aku? Ya, adalah masih bisa. Oke, yang pertama aku bakal ngejelasin soal recycler view. Recycler view itu komponen view group yang perlu ditambahkan ke dalam berkas XML. Ini maksudnya tuh penjelasan secara teknisnya, ya. Maksudnya secara decodingannya tuh nanti. Jadi itu recycler view itu komponen view group yang ditambahkan ke dalam berkas XML halaman. Misal kita mau nambahkan sebuah recycler view di halaman main gitu. Jadi nanti di main layout perlu menambahkan komponen recycler view. Yang kedua ada yang namanya data source, yaitu berupa sumber data yang akan ditampilkan ke dalam recycle view, biasanya berupa list atau array list. Jadi ya data source intinya ya data-data yang akan ditampilkan gitu. Untuk layout item itu berkas tampilan XML untuk setiap baris item. Jadi untuk setiap itemnya kan itu ada tampilannya sendiri satu yang akan dibuat listnya tuh tampilannya tiap item. Nah itu perlu ditentuin juga. Selanjutnya yang namanya adapter atau kelas dengan turunan recycler view adapter adalah kelas yang digunakan untuk menghubungkan data source dengan recycler view. Di dalamnya terdapat beberapa fungsi berikut, yaitu onCreate view holder untuk membuat view holder yang baru yang terhubung dengan layout item.
Yang kedua, on-bind view holder yang digunakan untuk menetapkan data source ke dalam view holder sesuai dengan posisi. Get item count digunakan untuk menetapkan ukuran dari jumlah data yang ingin ditampilkan. Selanjutnya, view holder atau inner class di dalam kelas adapter dengan turunan recycler view holder adalah kelas yang digunakan untuk menentukan bagaimana data ditampilkan ke dalam layout item. Jadi di layout item nanti kan ditentukan kayak data ini ditampilkan sebagai text view nama dan seterusnya gitu. Selanjutnya ada yang namanya layout manager, yaitu digunakan untuk mengatur tata letak item di dalam recycler view. Dan ada beberapa opsi. Yang pertama ada linear layout, grid layout, dan stack grid layout. Mungkin lebih jelasnya tuh seperti yang digambar itu. Kalau linear layout itu cuma lurus saja gitu. Sedangkan kalau grid itu tuh kayak ada dua kolomnya. Terus yang stack grid tuh kayak dia tampilan menyesuaikan tinggi setiap item seperti yang digambar tuh. Oke, ini udah mulai sih. Oh, ini udah muncul lagi. Kursorku hilang tadi. Nah, langkah-langkah implementasi dalam recycler view. Ini mungkin aku langkah-langkahnya kayak bener-bener lebih detail ya. Ini juga langkah-langkahnya yang biasanya aku lakukan, nggak tahu. Aku nggak bisa bilang ini semuanya best practice, tapi setidaknya cukup lah. Kalau ada yang kurang nanti atau ada yang salah, tolong diperbaiki. Maksudnya dikasih tahu lah. Barangkali aku ada yang lupa. Yang pertama itu membuat tampilan atau XML untuk layout item, setiap tampilan item. Yang kedua untuk menambahkan recycler view ke dalam layout halaman, seperti yang aku bilang tadi. Yang ketiga membuat model data. Yang keempat membuat adapter atau kelas turunan dari recycler view.adapter untuk membuat kelas adapternya. Yang kelima membuat variabel di dalam adapter untuk menyimpan data list dalam bentuk array list. Yang keenam membuat fungsi di dalam adapter yang berfungsi menambahkan data ke variabel yang menyimpan data list atau variabel yang dibuat pada langkah kelima tadi. Yang ketujuh membuat view holder atau inner class turunan recycler view.viewholder. Yang kedelapan implementasi metode onCreate view holder, get item count, dan onBind view holder di adapter. Yang kesembilan, di metode onCreate dalam activity, pasangkan recycler view dengan adapter dan layout manager. Yang ke-10, masukkan data list dengan memanggil fungsi yang telah dibuat di dalam adapter. Yang dimaksud tuh fungsi yang ke-6 yang dibuat di langkah ke-6 tadi. Ini yang biasanya aku buat itu pakainya caranya gini, walaupun mungkin kadang kayak yang nomor 3, kalau sudah jelas data-datanya biasanya bisa membuat model data dulu, atau mungkin jika datanya itu mengambil dari API, itu kan berarti model datanya udah ada gitu, yaitu berupa respon dari API-nya itu, berarti itu biasanya ya dibuat dulu. Jadi fleksibel lah, tergantung mungkin kenyamanannya masing-masing lah. Nah, ini masuk ke praktik session ya. Sebentar. Untuk memperjelas pembelajaran, kita akan mulai masuk ke praktik langsung membuat aplikasi list sederhana. Kita bakal membuat aplikasi list buku yang menampilkan list buku-buku favorit lah. Kayak sederhana banget gitu. Nanti nampilin buku-buku yang kalian suka. Nah, ini kebetulan aplikasinya yang udah aku buat karena biar lebih cepat saja. Karena takutnya waktunya kurang. Nah, seperti yang pertama tuh membuat tampilan atau XML untuk layout item. Nah, ya, tampilan yang akan dibuat seperti ini. Ini untuk setiap satu itemnya gitu. Dapat dilihat dalam setiap item ada data foto buku, judul buku, dan sinopsis buku. Nah, bisa dilihat itu yang bawah, yang kotak-kotak tuh nanti bentuknya seperti itu. Jadi, itu nanti bentuknya kan, oke, mungkin langsung aja aku buka Android Studio. Sebentar. Harus share screen, ganti itu ya. Wait, sebentar.
entire screen. Oke, dah. Oke. Android Studio ini kelihatan kan ini? Kelihatan, Mas? Oke, siap. Oke, langsung buka Android Studio kayak biasa, kita new project aja. Kita bakal buat pakai view biasa. Jadi makainya yang empty views activity ya. Kalau empty activity ini udah menggunakan Jetpack Compose. Mungkin nanti di akhir ya, mungkin nantilah kalau emang sempet kita bahas Jetpack Compose di Witalk selanjutnya. Kita next saja, kita kasih nama projectnya. Kita kasih nama Witalk 13, aku ngasih namanya. Sisanya biarin aja, bahasanya menggunakan Kotlin, minimum SDK 24 default. Build configuration language default aja, Kotlin DSL. Bagi yang belum pakai di Kotlin DSL juga dibiarin default juga nggak apa-apa. Nanti perbedaannya cuma dikit kok. Finish, kita tunggu dulu update. Nah, seperti biasa kita menunggu build Gradle cukup lama. Kita tinggal di sini dulu. Nah, mungkin sambil nunggu ya. Soalnya build Gradle tuh memang agak lama. Nah, aku jelasin dulu nih. Cara buat layout item tuh. Kayak nentuin kayak buat layout itemnya tuh gimana. Nah, mungkin kalau yang udah ikut Witalk kemarin udah dijelasin kayak beberapa view group ya, seperti kayak constraint layout, ada linear layout gitu. Nah, kalau kita membuat ini, kotak ini, kursorku kelihatan nggak sih? Ini kelihatan ya kursorku apa nggak? Nggak kelihatan ya kayaknya. Aman. Aman. Oke, jadi kalau misal kita buat pakai constraint layout, kita tinggal bikin semua komponennya, terus kita tinggal atur constraint-nya. Kayak misal ini, yang kotak ini kan dia foto sampul buku. Kita buat dulu image view, habis itu kita kasih constraint start ke parent, ke ujung sini. Yang ke atas juga constraint top-nya, to bottom of parent. Terus habis itu yang bawah juga constraint bottom to top of parent. Terus yang sini juga menyesuaikan gitu. Beda lagi kalau kita makainya nanti linear layout. Kalau linear layout berarti ini kan di sini dibagi tengah sini. Berarti nanti tuh ada dua kolom. Yang pertama kolom satu yang isinya foto. Yang kolom dua nanti isinya ini judul buku sama sinopsis buku gitu. Oke. Udah selesai belum? Oke. Kalau tampilannya nggak sesuai yang aku omongin langsung bilang ya, tolong. Ini udah balik ke Android Studio. Kita bentar. Oke, gini aja biar simple. Nah, ini udah muncul. Oke, dimana kalau kita run, ini baru benar-benar aplikasi baru kita buat dari project tadi. Biar kita tahu awal aplikasi itu gimana gitu. Oh, ini kalau ada sebentar dependensi compile. Ini ada error. Ini harus sudah 34. Untuk dependensi. Jadi kalau biasanya diusahakan dependensi itu selalu menggunakan yang terbaru atau mungkin biasanya yang terbaru tuh yang sudah sinkron lah. Maksudnya nggak ada error dependensi atau mungkin ada masalah gitu. Kita coba run lagi. Kita nunggu dulu.
Soalnya yang lama tuh emang. Mungkin sambil nunggu Gradle-nya run, aku bakal buat langkah yang pertama. Yang pertama kan membuat tampilan XML atau layout item. Oh, malah udah jalan. Nah, seperti ini. Ini tampilan awalnya aplikasi kalau baru dibuat tanpa diubah apa-apa di run Hello World, menampilkan Hello World gini aja. Mungkin aku langsung buat lagi di layout. Untuk membuat layout item, kita di layout, kita new, kita buat layout resource file dengan name, kita buat dengan name layout item gini juga nggak apa-apa. Kita makainya constraint atau ya di seperti ini. Ini belum ada tampilannya. Mungkin constraint ini aku bakal ganti pakai card view. Kenapa kok card view? Jadi kalau card view itu nanti bisa dikasih elevation, ketinggian, jadi kayak kelihatan ngambang gitu. Jadi kayak kelihatan list lah. Gitu. Mungkin, oke, dalamnya mungkin masih sebentar. Mungkin aku bakal pakai yang constraint apa linear layout ya. Nah, ya kita pakai constraint layout aja mungkin lah. Width-nya match parent, height-nya work content. Nah, dalamnya kita baru bikin text view, match parent, web content, text. Di sini kita kasih judul buku. Kita abaikan dulu constraint-nya. Yang kedua kita text view untuk panjangnya match parent untuk biar menyesuaikan dalamnya nanti bisa diubah. Height-nya web content. Kita kasih teks synopsis. Oke. Mungkin di atasnya kita ada image view. Image view kita kasih ukuran karena kadang gambar tuh kan beda-beda tiap gambar di internet. Oh ya, nanti gambarnya tuh kita bakal ngambil dari internet. Jadi kalau gambar di internet kan beda-beda. Jadi makanya kita di aplikasi harus kayak menentukan mau ditampilkan seberapa gitu. Oh ya, dp. Height-nya 200, nggak tahu 200 dp itu seberapa. Oh, panjangnya. Mungkin kita kasih 150. Deh, mungkin cukup segini dulu. Terus untuk avatar kalau avatar tuh gimana ya? Mungkin kita atur constraint-nya dulu karena kalau pakai constraint layout harus diingat constraint-nya harus diatur kalau enggak ya error nanti missing constraint. Yang pertama image view yang kita atur constraint start of kita kasih parent
Strat tuh yang awal. Jadi yang awal bakal nempel ke strat dari parent. Parent tuh eh, atasnya gitu, induknya. Jadi induknya di image ya ini constraint layout ini. Ini juga constraint top bottom of parent. Nah, cukup dua sebenarnya udah cukup. Dia naruh di atas sama yang di bawah. Terus untuk yang judul bukunya kita atur sama constraint startnya kita uh, startnya berarti to end of ya ini kita kasih dulu ID-nya kita kasih IV book photos lah, foto buku. Nah, jadi kita pakai ID biar kita bisa constraint dengan komponen yang lain. Jadi misal yang text view kita mau jadiin text view itu di sampingnya image view, jadi kita kasih constraint stratnya ditaruh di to end of IV book photos. Mungkin ini width-nya aku buat web content dulu. Nah, constraint startnya udah diatur, constraint top-nya to bottom of parent. Oke, seperti ini. Mungkin ini dulu, ini aku taruh web content juga. Ini juga sama constraint-nya, ini bisa di copy aja langsung yang ini. Sedangkan untuk constraint bottomnya, constraint bottom to bottom of kita bisa taruh. Ya ini kita buat ID-nya juga, ID book title. Nah, kok nggak kelihatan nih coy. To top to bottom. Bentar. Oh kok. Wah. Constraint top salah. Nah. Ini kok tapi nggak kelihatan. Tapi secara posisi udah benar. Untuk height-nya mungkin bakal ku atur aja. Setiap bakal cuma segini. STP. Nah. Seperti ini. Oh ya, ini tambahan saran untuk penamaan view. Aku nggak tahu kemarin udah dibahas di Bitalk sebelumnya apa belum, aku agak lupa. Nah, di samping itu ada kayak saran, rekomendasi untuk penamaan ID view agar lebih enak. Jadi kalau misal text view itu disingkat TV aja, kalau image view IV gitu. Jadi misal untuk TV name, misal itu ya untuk text view yang menampilkan nama, IV buku, image view yang menampilkan buku, dan seterusnya gitu. Misal mungkin nanti ada button untuk mengirim pesan atau button untuk submit. Jadi ya nanti nulisnya btn underscore submit gitu. Jadi biar lebih enak aja nih bisa dilihat. Pakainya singkatan gitu aja. Biar ada sama semua nanti di seluruh layout. Jadi lebih enak. Oke, mungkin balik lagi ke sini karena ini belum kelihatan ya.
Masa dikasih color. Kok nggak kelihatan? Bentar. Ini konten. Itu bottom. Sebentar, card view-nya di luar nggak sih? Ini supaya entah. Kok ini mah di sini ya? Sebentar. Top to bottom. Oh, salah. To top of parent. Ya. Pantas nggak kelihatan. Nah, ini baru kelihatan. Oke, sip. Ini baru kelihatan judul buku. Kita tinggal ngatur kayak paddingnya. Ini aku kasih paddingnya di atas sini. Padding aku kasih 16 dp. Lihat nggak? Yang bawah nggak kebagian. 180. Nah, ini yang bawah juga. Ini kita kasih biar agak ke kiri ke kanan, kita kasih margin start. Margin start kita kasih 8 dp aja. Agak kok kurang naruh ya, 16. Nah, ini juga kita kasih margin start biar lebih ke. Ini juga margin top. Biar agak ke bawah. Nah, oke. Mungkin yang konstan bottomnya bakal ku hapus saja sih. Tapi ku kasih margin startnya, margin top 24. Jadi nanti posisi sinopsis masih deket sama posisi judul buku. Sementara ini sih kayak gini. Wait. Mungkin ku tambahin margin 16 dp. Nah, jadi seperti ini. Terus aku kasih elevationnya mungkin 8 dp. Kelihatan nggak? Kayak masih belum kelihatan. 24. Di elevation tuh membuat kayak ini kayak listnya tuh kayak ngambang gitu. Tapi kelihatan sih nggak ketara banget. Oke, udah benar. Mungkin coba 24 aja. Oke, untuk saat ini udah hampir selesai. Oh ya, aku lupa yang ini juga dikasih ID. Untuk keseluruhannya kita kasih ID card view CV. CV mungkin CV book item. Jadi sebagai penunjuk kalau ini tuh untuk card view book item. Mungkin udah. Mungkin kita balik ke langkah selanjutnya dulu. Jadi yang selanjutnya itu untuk menambahkan recycler view ke dalam layout halaman. Jadi tadi ini ada layout main yang kita udah run. Sebentar, yang tampilannya ini pokok. Nah, hello world ini kita. Nah, jadi ini kita mau tambahkan recycler view di dalamnya.
Kita hello world-nya ganti mungkin ya. Kita ganti list buku favorit. List buku favorit, kita constraint bottomnya kita hapus biar ke atas. Kita biarin dulu, kita tambahkan recycler view. Oh, mungkin ya nih udah aku kasih di sini bagi nanti yang bukanya pakai itu recycler view, dan yang diperluin tuh apa aja komponennya. Yang penting bisa langsung dipaste aja. Merah. Oh, nggak ada constraint. Oh ya, lupa. Tinggal dikasih constraint aja nanti. Oh ya, mungkin pakai linear layout aja nggak apa-apa sih. Apa kasih constant ya? Ya pakai constant aja. Berarti aku kasih constant habis ini kita butuh constraint. Oh ya, ini bisa di drag and drop aja kayak gini. Oh, mungkin yang bottomnya aku hapus aja sih. Biar nempel sama atasnya dulu. Ini aku kasih margin 24 dp. Mungkin 36 biar agak ke tengah. Font size biar text size-nya mungkin 24 sp ya biar kelihatan aja. Ini aku kasih margin top biar ada jarak antara judulnya dengan itu 16 dp. Baiknya web content kah? Oh ya bentar ini. Nah untuk layout ini kenapa kok nggak muncul kayak gini? Karena ini perlu dipilih layout, list itemnya tuh harus berupa tadi yang kita udah buat itu. Nah, layout item udah muncul. Tapi ini perlu diperbaiki juga. Mungkin item count-nya. Atau mungkin tadi layout itemnya ini kita bisa kecilin aja. Kayaknya kebesaran. Untuk height-nya aku jadiin 130 mungkin. Untuk image view-nya aku buat 100. Atau mungkin 80 cukup kayaknya. 100 ya. 120, 130. Oke, 130. Height-nya baru kita kurangin jadi lebih kecil. 100. Malah kurang height-nya. Wah, kok sama ya kayaknya. Mungkin 20, 30. Ya, udahlah kayak gini. Nah, soal ini kayak bisa diatur sendiri aja nanti tampilannya sesuka kalian. Nah, ini bisa. Untuk item count tuh ya mau item yang ditampilin. Nah, ini misal 3 kayak gini, misal 4 gini. 3 dulu. Top 4 lah. Kalau match parent itu benernya web content. Ini biar nggak nutupin tuh gimana ya. Vertikal bias. Nah, udah sini. Udah list buku favorit. Udah tampilannya gini. Nah, bedanya kalau yang di sini tuh kan ini ada avatarnya ya. Ini aku agak lupa buat nampilin avatarnya ini buat ngebantuin di layoutnya tuh gimana. Tapi ya nggak usah pakai juga nggak apa-apa, asal udah tahu di bagian ini tuh nanti ada image view-nya. Oke, mungkin kita lanjut aja mengejar waktu. Yang ketiga, kita harus membuat model data. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat model data untuk mendefinisikan data apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi atau list yang akan ditampilkan. Langkah ini juga bisa dilakukan pertama kali jika data yang akan ditampilkan sudah ditentukan dengan jelas.
Tidak semua data akan ditampilkan di list, tapi biasanya akan ditampilkan di halaman detail atau halaman selanjutnya atau halaman yang ada di dalam listnya. Karena biasanya kan setiap list itu kan bisa diklik gitu. Nanti di dalamnya biasanya data-data tersebut akan digunakan. Gitu. Ini data yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita bakal buat data class dengan nama book. Isinya bakal ada book cover, book title, author name, publication year, kategori, sinopsis. Jadi kayak ini data-data yang diperlukan untuk membuat sebuah item book gitu, untuk menjelaskan sebuah buku gitu. Kayak buku kan pasti ada covernya, ada judulnya, ada autornya, ada tahun publikasi, ada kategori dan ada sinopsisnya. Jadi gitu. Tapi nanti yang ditampilkan di list juga tidak semua. Kita bisa langsung copy aja. Kita masuklah ke sini. Kita kembali ke sini. Kita buat kelas baru. Kita kasih nama mungkin book model atau book saja juga. Book lah. Book. Kita langsung copy atau buat manual juga bisa. Book gitu. Cukup kayak gini. Ini juga tergantung kalian kalau misal mau buat list yang lain, tinggal sesuaiin aja kayak data-data yang diperluin mau kalian tampilkan, yang kalian butuhkan itu apa aja, gitu. Nah, langkah ini juga bisa jadi langkah yang pertama jika kalian tuh mau nampilin data dari API gitu. Maksudnya data dari API kan berarti udah ada respons atau mungkin kita belum ada materi API ya. Tapi ya intinya kalau dari API, kalau datanya sudah ditentukan, ini bisa fleksibel. Membuat model data model tuh bisa di awal gitu. Oke, untuk selanjutnya membuat adapter atau kelas turunan dari Recycler View adapter. Oke. Selanjutnya kita bakal membuat adapter. Caranya new kayak biasa, kita bikin kelas banyak kayak kelas biasa. Kita namain mungkin book list adapter. Jadi ada nama adapternya di belakang biar lebih enak aja tahu kalau itu adapter. Book list adapter. Nah, ini. Nah, seperti di sini. Langkah selanjutnya membuat adapter buat file baru kelas dengan turunan Recycler View adapter. Nah, biar bisa kelas itu mewarisi kelas ini, tinggal ini pakainya. Titik 2 Recycler View titik adapter. Kalau di bahasa Java kan pakainya extend untuk mewarisi sebuah kelas kan. Nah, di Kotlin lebih simple. Pakainya cuma titik 2, kita cari Recycler View titik adapter. Ini masih merah kalau cuma gini, karena apa? Kita bisa dilihat nih. Nah, di dalam sini tuh masih ada nih, perlu view holder juga. Nah, seperti ini. Tapi kita kan belum bikin nih view holder. Nah, ini. Yang bertanda merah adalah inner class view holder yang akan dibuat di langkah berikutnya. Tapi kita belum buat view holdernya, view holdernya. Jadi kita tinggalkan dulu. Seperti ini. Nah, kita buat inner class-nya dulu. Nah, inner class ini ya buat view holder itu tadi. Di selanjutnya. Tapi ini langsung membuat variabel ya. Ini membuat variabel dulu nggak apa-apa. Jadi membuat variabel di dalam adapter untuk menyimpan data list dalam bentuk array list. Jadi buat ditampilkan, buat variabel untuk menampilkan data list yang akan ditampilkan. Berikut contohnya, private var list of book, array list book. Nah, ini penjelasannya tuh kita bakal membuat sebuah variabel bernama list of book yang merupakan variabel privat yang dapat diakses di kelas tersebut saja yang berupa array list dan hanya menerima data dengan data model data book. Jadi nanti kalau kalian menambahkan selain data yang bentuknya bukan book, nanti akan terjadi error. Kita langsung mungkin bisa langsung ku copy aja yang udah buat. Nah, ini inner class-nya belakangan. Nah,
kita buat dulu list of book gini. Kalau ada error biarin, kita kalau sesuai itu array list book. Lalu selanjutnya, nah kita membuat fungsi di dalam adapter yang berfungsi untuk menambahkan data ke dalam variabel yang menyimpan data list. Intinya kita tuh membuat fungsi di dalam adapter itu yang nantinya tuh dapat diakses di dalam activity sehingga dapat menambahkan data ke dalam adapter gitu. Jadi bisa memperbarui datanya itu. Kita buat fungsi sendiri. Nah, ini fungsinya buat namanya add book list yang nanti menerima sebuah parameter atau argumen berupa list yang berupa list dari book gitu. Jadi list buku langsung dimasukkan. Nih, fungsi add book list yang menerima data list dalam bentuk list book. Lalu ada list book clear. Clear ini digunakan untuk menghapus data list yang ada yang sekarang. Lalu ada add all untuk menambahkan data baru sehingga tuh tidak ada data yang rangkap. Jadi data yang lama di clear dulu sehingga datanya hilang, baru ditambahkan data yang baru. Lalu ada notify dataset change untuk memberitahukan bahwa data telah berubah dan memperbarui tampilan. Nah, ini sebenarnya tuh ada yang namanya divutil yang merupakan cara yang lebih efisien atau lebih lebih enak. Tapi coba ini bisa ada, udah aku kasih linknya juga. Nah, divutil selain pakai notify dataset change itu ada yang namanya divutil. Di nah, ini divutil tuh kayak gini. Nah, sejak notify dataset change itu bekerja, kenapa membutuhkan divutils? Tidak ada cara recycler view untuk mengetahui perubahan nyata jika menggunakan notify dataset change. Sehingga semua visible view itu di rebuild. Jadi semua view-nya tuh di rebuild semua. Jadi misal kita ada data 10 data. Sedangkan data yang baru tuh ada 12. Mungkin ada 10 data, tapi ada 2 data yang berbeda. Nah, itu kalau makainya notify dataset change, itu 10 data tuh dibuat ulang semua lagi. Tapi, kalau pakai divutils, itu hanya data yang benar-benar berubah, yang bakal dibuat ulang gitu. Jadi ada ya masalah penggunaan memorinya memang lebih efisien. Nah, ini pakai ini. Jadi nanti kayak dia ngecek dulu data mana yang benar-benar berubah atau mungkin ada data baru apa enggak gitu, baru dibuat view-nya yang baru. Sedangkan data yang lama ya udah gitu, dibiarin. Nah, ini bisa dibaca aja di sini. Nah, ada itu divutil kayak semacam callback. Jadi kayak bakal memfilter kayak data yang benar-benar berubah yang perlu diperbarui file-nya tuh yang mana gitu. Itu divutil. Sedangkan kalau ini aku masih menggunakan notify dataset change biar kayak lebih simple aja sih kalau aku pikir. Mungkin nanti kalian kalau emang mau benar-benar mendalami ya bisa makainya divutil karena biasanya yang dipakai divutil. Tapi sekarang aku pakainya yang notify dataset change biar lebih enak, biar lebih cepat aja. Nah, nih, langsung kita copy juga bisa. Sini, ini. Jadi list of book tuh yang tadi itu udah kita buat. Nah, jadi ini nanti kita bakal panggil di activity buat menambahkan data. Kita nanti dijelasin selanjutnya. Kita masuk lagi. Membuat view holder atau inner class turunan recycler view holder. Nah, ini yang tadi udah aku bilang, inner class. Nah, buat inner class baru di dalam class adapter seperti berikut. Inner class kita buatnya namain book list view holder. Ya kalau mau dinamain lain juga boleh, tapi yang lebih enak tuh belakangnya dikasih view holder. Kalau class adapter kan belakangnya dikasih kata adapter. Jadi kalau view holder dikasih
eh, belakangnya view holder lebih enak. Jadi kita inner class book list view holder. Inner class book list view holder, kita ini recycle view holder. Nah, ini ada binding. Binding itu apa sih? Ini aku juga langsung pakai binding karena sebenarnya ternyata materinya juga ada binding, jadi mungkin langsung aku gunain aja. Karena ini view binding itu materi yang terlalu panjang, misal terlalu pendek, misal dibuat Witalk baru, sehingga aku masukin aja. Kita langsung pakai yang namanya view binding. Mungkin daripada menggunakan find view by ID. Berikut merupakan penjelasan view binding, udah aku jelasin juga di sini. Nah, kita baca sebentar. Soal view binding itu sebenarnya cuma pengganti dari find view by ID. Jadi kalau misal cara tradisional, cara yang manual, kita tuh harus nemuin view-nya by ID sesuai dengan ID yang telah kita buat dan memasukkannya ke dalam variabel. Baru variabelnya nanti tuh bisa kita gunain buat mengatur view itu gitu. Nah, view binding adalah fitur yang memudahkan penulisan kode yang berinteraksi dengan tampilan. Setelah diaktifkan dalam modul, view binding akan menghasilkan kelas binding untuk setiap file tata letak XML yang ada di modul tersebut. Instance class binding berisi referensi langsung ke semua tampilan yang memiliki ID dalam tata letak yang sesuai. Pada umumnya, view binding menggantikan find view by ID. Jadi ada persiapannya dulu. Yang pertama kita perlu menambahkan ini build fitur view binding throw. Kita kotin DSL ya. Iya, build fitur. Kalau misal masih pakai Groovy itu ini nambahinnya, kalau udah Kotlin DSL yang ini bedanya cuma dikit doang kayak gini. Bedanya di sintaknya aja sih kayaknya. Kita tambahnya tuh di bawah sini. Build fitur throw. Langsung sync saja. Kita kembali ke sini. Nah, jika ingin mengabaikan tata letak, tambahkan view binding ignore. Oke, penggunaan. Nah, ini untuk menggunakan bindingnya harus gini nanti. Kita karena kita belum masih di sini. Nah, ini kita copy sebagai parameter. Jadi, nah setelah kita di adapter balik lagi di sini. Ini enggak ada, kita layout item binding. Nah, layout item binding itu ya tadi binding dari XML layout item yang udah kita buat tadi. Jadi layout item binding, belakangnya ada bindingnya gitu. Lalu kita ini sempurnakan binding route. Binding route. Binding route itu artinya dia induknya, semua induk tampilan aplikasinya. Biasanya kalau misal kita buatnya di activity, nanti juga ada yang menggunakan binding route. Sebentar, kita Ctrl A, Ctrl ALTL untuk reformat kodenya biar lebih rapi. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi bind. Bind ini nanti digunakan untuk mengatur setiap tata letak dalam layout ID, layout item. Jadi kayak misal data ini bakal tampil di posisi mana, itu tuh nanti diatur di fungsi bind ini. Ya namanya nggak harus bind sih, tapi ya lebih enak biar cocok aja aku namainya bind juga gitu. Nah, seperti ini.
kita belum ngatur kayak mau dia apa ditaruh apa, kita belum atur, kita langsung next dulu. Nah, selanjutnya tuh implementasikan metode on create view holder, get item count, dan on bind view holder gitu. Oh ya, sebelumnya karena kita tuh udah buat view holder ini, jadi kita di sini masukin aja book list view holder ini. Nah, seperti ini. Nah, sudah nggak error. Nah, selanjutnya kan tadi untuk mengimplementasikan metode. Nah, itu kalau udah gini tuh udah ada caranya. Android Studio tuh udah bikin shortcutnya gitu. Ini kan merah, tinggal klik aja, klik ke klik kanan, show contact action, implement member. Ini pastiin diklik semua. Udah ada on create view holder, on bind view holder, get item count, langsung klik OK. Nah, ini tinggal disesuaikan aja sih. Misal get item count merupakan total seluruh itemnya. Sedangkan kita seluruh itemnya kan bisa ditemukan lewat ini jumlah list of book kan, list of book size seperti ini. Nah, untuk sisanya ini misal yang on bind view holder baliknya mana? Nah, on bind view holder karena tadi kita kan udah bikin fungsinya kan on bind view holder bind position. Nah, jadi nanti bakal sesuai posisinya masing-masing gitu. Jadi item pertama ya juga bakal tampil di awal, maksudnya di atas atau item pertama gitu. Nah, bind ini ya digunakannya nanti di sini. Nah, untuk ini on view holder, returnnya ini nge-return objek booklist view holdernya. Kalau repot di copy aja. Karena yang penting tuh dipahami aja sih kodenya. Nah, kenapa kok error? Karena kita pakainya bukan show item list binding. Kita pakainya layout item binding inflate ya. Kalau layout inflatornya nggak bisa. Oh, tinggal diimport. Nah, udah ini udah nggak ada error, tinggal kuning aja tuh bukan error, cuma peringatan. Nah, ini udah langsung diterapkan nih. Tapi mungkin kita uh, bakal nyelesain dulu. Ini kodenya di sini kan belum selesai nih. Nah, kita selesaiin ini file. Kita bakal buat variabel yang namanya item now, di mana ini akan mengambil data item sekarang gitu, maksudnya data item sesuai posisinya. Nah, kita kan pakainya add book list, kok add book list sih, list of book. Nah, kita pakai index berupa position seperti ini. Jadi item now nanti ya sesuai posisinya itu item yang sekarang gitu, seperti ini. List of book kan list yang tadi kita buat, list berupa data listnya itu, dan kita mengambil berupa posisinya, di index pakai position dari fungsi bindnya itu. Jadi ya nanti misal di item 1 ya datanya ya bakal muncul yang data pertama gitu. Nah, selanjutnya ya tinggal langsung aja kita binding gitu. Binding, nah seperti yang aku bilang tadi kalau pakai binding, nah kalau biasanya kita pakai misal file text view name, tv name, tadi ya tv name. Nah, kalau biasanya tuh kalau pakainya find view, ini enggak sih? Salah ya? Nah, find view PID nggak bisa loh. Apa nggak di sini ya? Salah nulis aku. Bentar.
Find view by ID. Hmm. Agak lupa penulisan find view by ID itu gimana ya? Apa emang nggak bisa? Ya mungkin bentar. Kita pakai binding aja dulu karena nggak kurang tahu kok nggak bisa nemu tadi pakai find view by ID. Nah, kalau pakai binding tuh nanti ID-nya tuh bakal jadi gini. Tadi kan aku buatnya di layout item tuh kan iv underscore book underscore photos. Tapi kalau di sini jadinya iv book photos jadi satu gini. Yang lainnya juga gitu. Nah, yang pertama kita bakal oh bentar, yang tadi ada yang belum bukas ID kayaknya. Nah, ini ID kita kasih TV sinopsis. Udah di adapter ini kita binding. Yang pertama foto book title titik teks. Jadi intinya ini tuh eh, kita mau mengatur teks dari text view book title-nya bakal kita isi dengan item now book title. Nah, cukup seperti ini. Binding TV sinopsis tag item now titik sinopsis gitu. Ini kita bakal mengatur judul sama sinopsisnya dulu. Untuk gambarnya kita bakal lewati dulu karena nanti untuk gambar kita bakal menggunakan library glide untuk mengambil foto. Nah, udah ini. Nah, yang belum dipakai apa? Booklist adapter. Oke, ini kayaknya udah cukup. Kita langsung ke langkah selanjutnya yaitu di method onCreate dalam activity pasangkan recycler view dengan adapter dan layout manager. Nah, di sini baru digunakan adapternya dan juga menentukan mau pakai layout manager yang mana, linear, staggered atau mau pakai grid gitu. Nah, jika menggunakan view binding tuh pakainya kayak gini. Kalau menggunakan find view by ID itu kayak gini. Pakainya view by ID. Tapi karena kita udah pakainya binding, kita langsung pakai binding aja sini. Sebenarnya juga kalau mau ketik sendiri juga gampang, soalnya tinggal kita manggil aja. Oh ya, ini kalau gini masih error, bindingnya masih belum bisa. Kenapa? Karena kita belum menginisiasikan bindingnya, bindingnya tuh belum ada, belum dideklarasi di main activity. Pertama kita perlu buat private let init var binding gini activity main binding. Nah, activity main binding. Jadi kita buat dulu bindingnya kita buat activity main binding inflate layout inflator. Baru di sini kita kasih binding root. Nah, ini dari mana? Nah, tadi yang dari view binding. Nah, ini. Jadi kalau mau pakai view binding kita tentuin itu provide let init var binding. Terus bindingnya ditulis. Kalau main activity bindingnya tuh pasti activity binding activity main gitu. Lalu kita binding sama dengan ini disamain aja inflate layout inflator, habis itu binding root dibuat content. Jadi ya baca dokumentasi itu penting sih. Nah, kita juga udah buat booklist adapter ini sama. Nah, ini diimport. Kita pakainya linear layout manager biar lurus-lurus aja, nggak ribet-ribet amat. Terus adapternya kita pasangkan aja ini. Yang pertama kita ya instansiasi ya, membuat objek dari kelas booklist adapter. Di situ kita pasangkan aja ke adapter di recycler view booklistnya. Ini RV booklist itu yang dimaksud yang mana? Yang ini RV booklist ini yang telah kita buat di layoutnya tadi.
Jadi kita masuk aja, ini udah kita pasangkan. Nah, selanjutnya itu masukkan data list dengan memanggil fungsi yang telah dibuat di dalam adapter. Yang dibuat tuh yang tadi add book list. Sejatinya semua langkah implementasi request serving itu sudah selesai. Kita hanya perlu menambahkan data list yang akan ditampilkan dengan memanggil fungsi yang telah dibuat. Nah, kita akan menggunakan data dummy saja sebagai data list karena kita kan belum ada API, belum ada data yang lain. Jadi mungkin nanti kalau biasanya di aplikasi-aplikasi kan datanya dia tuh biasanya ngambil dari internet itu lewat API. Jadi karena kita juga belum sampai situ, kita pakainya pakai data dummy. Jadi data yang ada di aplikasi langsung. Jadi buat objek booklist dengan variabel booklist di dalamnya untuk menyimpan data dummy yang akan digunakan. Lalu panggil fungsi add booklist dengan adapter. Kayak gini. Mungkin kita bikin file baru, kelas, kita kasih nama, kita objek. Namanya apa tadi? Biar enak. Booklist dummy gitu lah. Kita buat objek kelas booklist dummy. Yes. Gini. Di dalamnya kita buat variabel apa ini? Booklist gini. List of. Nah, list of di sini kita baru nulis ini jenis apa, list apa, book. Nah, ini kita tinggal kita bikin aja book-booknya. Nah, ini kita bisa tulis kayak misal kita mau kasih book cover list bukunya. Nah, tapi karena nah, aku di projectku ini udah punya data, kita bakal ngambil, nah ini aku bakal ngambil list bukunya saja. Nah, jadi biar lebih cepat. Nah, oke. Soalnya tuh biasanya aku lebih lama tuh malah nyari buat data dummy-nya ini karena bener-bener harus nyari satu-satu. Nah, ini kayak gini. Yang book cover tuh berisi link buat cover bukunya. Nih, aku liatin. Kita buka coba di internet. Oh, kok private. Nah, ini kayak gini. Yang lain juga gitu. Jadi kayak book covernya berupa link yang mengarah ke gambar itu. Ada book titelnya, nah ini author name, publication year, kategori, terus sinopsis. Ini udah kayak bener-bener aku atur. Karena biasanya itu aku lamanya tuh malah ngatur di sini. Di data dummy-nya ngatur tuh malah lama. Soalnya perlu nyari yang bagus yang mana kira-kira dan sebagainya tuh malah di sini. Nah ini udah ada. Ini kayak bener-bener sendiri. Makanya aku tinggal make. Ini bisa dilihat remove explicit. Oh ya, explicit karena semuanya udah book berarti bisa dihapus aja yang tadi itu. Karena udah pasti. Nah, ini data dummy-nya udah selesai kayak gini. Ini cepat karena aku pakai data yang udah ada. Kalau belum ada ini perlu buat satu-satu kayak book data dummy book pertama tuh book covernya ini, nama titelnya ini, nyari sendiri, masukin sendiri. Gitu. Ya lamanya tuh di sini. Nah, ini udah lumayan banyak. Kita masuk aja, kita balik. Nah, udah ada. Nah, kita tinggal masukkan data itu menggunakan fungsi yang dibuat di adapter tadi itu, add book list ini. Mungkin ya kita langsung aja. Kita balik ke main activity, rv booklist adapter, add booklist. Nah, di sini kita masukkan data dummy tadi, booklist dummy titik booklist. Nah, sebagai argumen biar kita. Jadi ketika nanti di run, kita data dummy tadi bakal dimasukkan ke dalam adapter recycler view melalui add booklist ini. Lalu di adapter nanti dia bakal menampilkan data-datanya ke tampilannya gitu. Kayaknya udah selesai sih untuk ini. Coba aku run dulu. Oke, kita Oke, wait. Tinggal sih.
Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, masih 8. Oke, kita chill aja berarti. Berapapun kita tetap jalan kok. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada ya udah lanjut. Atau mau nambahin? Oke, wait nih, nggak tahu nih kok. Not responding terus ngapain? Nah, jadi bisa dilihat ini udah tampil. Walaupun, oh ini ada kecacatan ya. Bisa lihat ini, kita bisa ngatur. Coba kita buka lagi yang bagian ini. Layout item, kenapa kok gitu? Oh, ini kita perlu ini. Kita taruh di sini. Eh, oh ya gitu nggak apa-apa. Width-nya mungkin kita kasih 0 dp. 0 dp tuh buat dia memakai ruang yang masih tersisa gitu. Kalau match parent kan dia mengambil ruang yang sama dengan induknya. Jadi kayak induknya 100 dp. Nanti ya kalau misal ada anak-annya pakai match parent berarti ya bakal langsung dipakai 100 dp. Kalau web konten kan dia bakal benar-benar nyesuaiin konten yang ada di dalamnya. Tapi kalau 0 dp itu dia menyesuaikan ruang yang tersisa gitu. Juga eh, pakai 0 dp. Ini kita kasih margin. Mungkin ini margin startnya kita bisa ganti jadi margin horizontal. Jadi kalau margin horizontal kan kanan sama kiri gitu. Nah, ini. Terus mungkin ini apa? Oh, kita bakal atur juga kita max length-nya berapa baris. Kita bisa lihat di sini tuh kira-kira berapa baris maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mungkin kita kasih maksimal baris 6. Ini elipsis. Aku lupa yang ngasih titik-titik tuh pakainya apa ya? Wait. Ya udah kita coba ini dulu, di run ulang dulu. Nah, udah. Nah, ini bakal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cuma 6 doang yang bakal tampil di deskripsi ini. Coba kita max length-nya kita ubah jadi 3. Nanti bakal di deskripsi yang bakal tampil cuma ada 3. Nah, seperti ini. Tapi karena yang pas itu 6, kita taruh 6. Terus mungkin kalian bingung kenapa kok kurang rapi, nggak bisa justify. Nah, ini aku juga agak bingung. Eh, ini kadang tuh bisa, kadang itu enggak gitu loh. Kalau justify ini tuh soalnya tuh ada device yang mendukung, ada yang enggak gitu. Tampilan itu biasanya tetap sama gitu. Nah, ini bisa tapi bisa dijustify, tapi biasanya nanti tuh di device yang beda itu tuh beda lagi gitu. Tapi ini kayaknya terlalu ke kanan ya. Jadi tulisannya kelihatan kecil. Mungkin image view-nya bakal kau kecilin lagi sih. Width-nya mungkin width-nya 100. Ya, width-nya 100 lagi. Width-nya 100. Nah, jadi gini. Nah, wah, ini tengah-tengah. Udah seperti ini. Ini sebenarnya udah bisa tampil, nah bisa dilihat. Yang pertama surat kecil untuk Tuhan, Laskar Pelangi, kertas. Nah, oh wait. Oh yang bawahnya ini kepotong. Wait. Kita bisa cek lagi, berarti halaman activity main. Oh, yang bawahnya kepotong. Oke, kepotong. Mungkin bakal aku kasih margin vertikal 16 dp. Vertikal biasanya. Coba aku run dulu. Kalau gini nutupin nggak ya? Oh, nutupin nggak kelihatan tadi. Constraint top to bottom of tag view.
yang bawah masih ketutupan seperti ini. Ya udah, ini kayaknya pakai linear aja lebih enak ya. Linear layout tapi auto wait ya bener pakai layout ini. Nah ini udah bener, tapi yang bawah berapa senti nih? Oh, gini. Oh iya, ini bisa kayaknya. Coba aku ulang constraint bottomnya aku hilangin. Di kadang ya nggak selalu langsung bisa. Oh masih itu. Margin top, margin bottomnya coba aku kasih 100, itu ada nggak sih? Ngarep nggak? Oh, enggak. Berarti mungkin bukan margin ya, pakainya padding. Padding kah? Ya, coba kita pakai padding aja. Pakai margin sih kayaknya setahu. Oh, berarti pakai margin memang, bukan pakai padding. Pakai 4 gini, coba. Ini masih ketutupan dikit. Oh ya, nutup ya. Memang constraint bottomnya dihapus. Bottomnya nggak bisa dikasih margin kalau nggak. Oh, constraint, nggak ada constraint. Kita swine ya. Bentar. Kemarin kayaknya lebih enak pakai itu. Coba aku cek project yang sebelumnya. Gue lupa. Soalnya aku lebih enak pakai linear layout kayaknya tuh kalau gitu. Coba aku ganti linear layout. Kenapa ini? Ini nih, kepotong. Ya, aku lupa. Kalau pakai constraint, Kepotong. bawahnya kepotong. Apa yang kepotong? Bawah ya. Ini nih. Wait. Nah itu bisa. Enggak, ini kepotong, bawahnya kepotong. Bawah. Bawah ini loh. Kelihatan sih? Oh. Kalau aku lewat sini. Kayaknya emang enak. Itu loh item con mungkin. Coba kasih. Enak pakai enggak ada. enak pakai linear kayaknya emang. Lebih enggak tahu. Kayaknya di itu yang salah, di dalam item view-nya mungkin. Kok item view? Ngapain item view? Kan nggak ngaruh kan item view. Wait, aku ubah jadi ini aja. Ini coba pakai linear layout ya, langsung copy aja. Apa sih?
Hmm. Nah, kita constraint bisa hapus saja, kalau linear layout nggak perlu constraint. Sebentar, width-nya kita coba match parent aja. Tag align biar center. Kalau nge-center berarti harus nge-center sendiri. Ini marginnya aku hapus. Marginnya aku hapus. Tinggal 24. Buat nge-center. Oh, gravity. Gravity center. Lupa. Bukan align, pakainya gravity. Oke. Nah, ini coba kalau pakai salah, ini belum diubah yang bawah. Nah, udah. Ini kalau pakai linear layout. Kalau pakai motor. Nah, aman. Jadi nggak tahu tadi kalau pakai console layout yang bawah tuh kenapa nggak bisa ya. Tapi mungkin solusinya ya pakai linear layout dulu. Yang bawah ini udah agak kepotong. Udah aman. Nah, sekarang ini kan tinggal itu kita buat nyari apa namanya gambar. Nah, itu kita bakal pakai yang namanya library glide. Mungkin bakal ku copy aja library-nya dari yang sebelumnya. Nah, kita yang kalau glide tuh makainya ini bump tag glide. Kayaknya kalau dicari aja di internet kayaknya langsung ada deh muncul. Coba. Nah, ini Glide Android langsung muncul. Glide ini ada dokumentasinya langsung. Ini sama bump GitHub Glide. Jadi itu sebenarnya tuh library dari luar sih kayaknya nih Glide ya, setahu. Tinggal dipakai aja ini. Ini tinggal di copy, dimasukin ke dependensi tadi sini. Oh ya, kalau Kotlin DSL tuh sintaknya beda sama Groovy ya. Tinggal bedanya cuma ada kurungnya gitu. Cuma gini doang sebenarnya beda. Tinggal disinkron aja. Nah, kita bisa baca di sini ini dokumentasi dari Glide-nya tuh, cara makainya tuh gimana. Nah, ini makainya tuh kayak gini doang sebenarnya. Glide load, masukin URL, center crop. Nah, kita udah belum. Udah. Kita coba langsung masuk ke adapter. Nah, kita kan makainya di sini. Bentar, aku agak lupa kita masangnya gimana. Ini bisa. Oke. Oh, jadi masangnya gitu. Oke. Mungkin bisa aku copy aja sih dari sini langsung. Nah, nih bisa kita glide, import dulu. Udah bisa, oke. Nah, width ini tuh dimasukin sama activity, mungkin konteksnya. Kalau jelasin konteks agak susah sih. Kalau di activity biasanya konteksnya tuh ya pakainya this, tapi kalau kita di adapter makainya item view.context kalau nggak salah. Oh ya, kalau udah birunya udah benar. Nah, load ini perlunya URL
Sedangkan URL Kak tadi kan kita udah bisa dapat lewat item now dot book cover. Book covernya ini kan isinya udah URL dari booknya. Center crop buat motong ya kita hapus. Kita bisa ganti kayaknya fit center, coba kita pakai fit center. Placeholder kita perlu placeholder? Nggak perlu. Placeholder tuh kalau ada masalah kalau setahu. Coba kita hapus saja lah placeholder. Nggak penting kayaknya. Nah, into itu kita tuh masukin view-nya. Mau dimasukin ke view mana? Nah, kita kan mau masukin ke IV photos seperti ini. Kayaknya udah kayak gini doang kayak buat nambahin foto. Oh, bentar. Kita perlu internet kalau nggak salah. User susah. Permissionnya apa? Aku lupa juga coy. Sorry. Nah, ini pakai internet di copy aja coy, yang nggak pernah ngapalin soal permission ini. Intinya butuh permission internet karena kan buat ngambil gambar dari internet, ngeload gambar dari internet kan butuh internet gitu. Jadi makanya users permission, Android name, permission internet ini. Ya. Kalian cari di internet juga bisa ini. Aku juga nggak pernah ngapalin kayaknya. Kayak cuma tahu aja kalau pakai internet, kalau bisa diapalin ya bagus sih. Users permission ini. Kayaknya udah sih, udah selesai. Kita coba langsung run aja. Nah, udah bisa nih. Ada yang nge-lag, ada yang nggak muncul. Surat kecil untuk Tuhan kok nggak muncul ini. Tapi sebagian besar udah muncul ya. Coba mungkin aku bakal cek yang surat kecil untuk Tuhan ini tadi kayaknya kan udah bisa muncul ya. Biasanya tuh antara emang gambarnya udah korup atau nggak bisa di load. Oh, bisa sih. Atau gara-gara apa ya? Kurang tahu aku. Coba kita ganti mungkin. Buku surat kecil. Nah, kita mungkin latihan ganti gambarnya ya. Kita mungkin bisa ganti mungkin yang cocok ini aja. Ini kita copy link aja. Kita balik. Kita langsung paste. Wait. Kayaknya belum benar ini. Udah benarkah? Copy image link. Nah, pastiin tuh yang di copy tuh linknya tuh belakangnya tuh ada format gambarnya kayak mungkin .jpg atau mungkin png gitu sesuai gambarnya. So, aku nggak tahu kalau yang bukan gitu. Nah, ini kayaknya bisa coba kita run lagi. Bisa masuk. Nah, ini gambarnya udah ya dibikin baru tadi. Nah, gitu. Ya udah lumayan cukup lah ini. Tinggal diganti aja gini. Nah, biar aplikasi tambah bagus ya biasanya di atasnya kan ditambahin yang namanya app bar ya. Buat mungkin judul aplikasi atau mungkin di ujungnya sini ada titik 3 mungkin buat buka profil, nanti di bawahnya sini ada bottom navigation. Mungkin nanti kalau sempat di next time bakal dibahas juga sih di Wetalk. Oke, kita udah kayak gini sih, udah cukup kayaknya. Kita udah bahas semuanya. Ini udah juga udah, booknya udah. Tinggal disesuaikan aja kayak misal kalian mau bikin apa gitu. Bikin dengan mungkin list universitas favorit atau mungkin list sekolah atau mungkin list apapun lah, list bahasa-bahasa pemrograman. Ya, mungkin kayak gitu sih. Kayaknya di sufficient decoding kayak cuma gini juga nggak apa-apa sih. Aku kayaknya kemarin cuma gini, tapi ya biasanya temanya bebas. Atau mungkin ya kalau diperbarui mungkin
ada fitur lain, misal kalian bisa nambahin tombol, biar ini kan kita pakainya kan linear layout kan, mungkin diklik nanti bisa ganti ke grid gitu. Grid ada 2 kolom, mungkin bakal cuma nampilin gambar bukunya doang, foto bukunya doang gitu, atau gimana gitu. Tapi setidaknya itu udah kayak menjelaskan lah, kayak buat recycle view tuh kayak gimana. Kayak buat kayak gini tuh kayaknya ya cuma ya sejam gitu ada emang, walaupun cepet. Tapi ya enaknya kita anak IT kan bisa ya kopas-kopas aja kalau emang udah pernah buat sih. Oke, mungkin ya ini mungkin aku bakal ngasih tahu lah cara nge-publish di GitHub-nya tuh gimana biasanya kalau aku. Kemarin kan ada kebetulan materinya kan Witalk 12 soal GitHub ya, GitHub. Nah, kalau di Android Studio tuh kita klik aja di bagian VCS ini, version control system. Nah, langsung aja share project on GitHub. Nah, aku biasanya tuh langsung klik gini. Nah, karena aku tuh udah konekin ini Android Studio sama GitHubku, berarti ya tinggal ini aja. Witalk 13 ini udah repository name, remote-nya sama, origin tuh ya punyaku, deskripsinya kosongin aja mungkin ya. Eh, project project praktik Witalk 13. Nah, seperti ini ya udah langsung share aja. Kayak segampang itu kalau aku gitu. Langsung commit add aja. Ini udah kayak otomatis di-post nih, di-post ke GitHub Master. Nah, successfully. Nah, ini udah selesai. Kayak gampang kalau di di Android Studio itu udah gampang kayak gitu. Kayaknya udah sih itu cukup materinya itu. Udah semua. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Atau mau apain? Kayak gini udah balik, udah selesai sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman kira-kira? Kalau mau kalau ingin bertanya silakan raise hand atau ketik di kolom chat ya. Mungkin aku mau tanya ya Mas. Tuh, yang tadi perbedaannya linear layout sama concern layout itu apa ya kira-kira? Tadi kan ada 2 pilihan, bisa pakai linear sama concern katanya. Linear layout sama constraint ya maksudmu? Hmm? Iya ya. Oke, itu sebenarnya materi view group kemarin sih. Kayak aku contohnya aku buka lagi tadi. Iya ya. Nah, tadi yang pakai constraint, nah ini constraint. Constraint layout tuh dia view group dengan menerapkan nih, wait, wait, zoom. Nah, nih. Nah, kalau constraint layout, yang namanya constraint tuh ini loh, kayak ada constraint tuh kan artinya kan kayak apa ya, ikatan. Kalau nggak salah tuh ikatan. Constraint tuh kayak apa ya namanya ya, kayak acuan lah kalau nggak salah tuh gitu. Kalau nggak salah loh. Jadi constraint tuh harus ada kayak titiknya gitu. Kayak misal ini kita ngatur constraint dari ini kan gambar ya, image view. Kita ngatur constraint-nya, yang atas tuh harus Mas. mengacu ya ini constraint top berarti kan yang ini mengacu ke nih Mas. constraint ini ya. Gimana? Screen Oh ya share-nya belum. Ya lupa. Udah aku itu. Oke. Nah, oke, masuk. Oke, udah ya. Masuk kan nih? Oke. Masuk. Nah, kalau consistent layout kan dia berupa acuan ya kayak misalnya ini image view. Jadi ini dia ada constraint ke atas, ke kiri, sama ke bawah. Nah, ini ya ini tiga ini, definisinya tiga ini. Nah, penjelasannya tuh gini, nih kok. Eh, ada.
constraint bottom to bottom of. Nah, maksudnya tuh gini. Constraint bottom dari ini, constraint yang bawah ini to bottom of, ke bawah dari parent. Nah, berarti ke bawah dari parentnya kan ini. Jadi ya ke bawah sini. Parent tuh kayak induknya gitu. Induknya kan yang paling luar ini. Jadi to bottom ke bawah ini. Misal nih, aku buat to bottomnya aku ganti ke top of, nanti ya jadi gepeng. Nah, ke atas. Soalnya nah ini ngarahnya ke atas. Soalnya kalau ke bottom kan ke bawah. Nah, kayak ya gitulah. Kalau constant tuh ada acuannya kayak gitu. Misal start, dia ke start off atau gimana mau diatur. Nah, bedanya kalau sama linear. Kalau ini kan linear. Ya linear ya linear. Kamu linearnya ya ke bawah. Nah, ini. Linear tuh kayak kamu ngatur sebuah field tuh kayak dalam satu acuan garis sumbu. Maksudnya ya kok ribet banget sih. Kayak mungkin satu garis lurus lah ibaratnya lah. Nah, ibaratnya kan gini, linear layout, aku ngaturnya pakai orientasinya vertikal. Jadi aku ngatur item-itemnya dalam linear layout vertikal lurus gini. Jadi nanti item-item di dalamnya ya akan diaturnya lurus kayak bertumpuk ini. Nah, misal ini aku coba nih, aku ganti ini vertikal jadi horizontal. Nanti bakal diaturnya ke kanan. Nah, nggak kelihatan kan? Sebenarnya kelihatan. Ini sebenarnya tuh recycle view-nya tuh ada di samping sana, di samping itu. Misal aku width-nya ini aku kasih warp. Nah, nah, nah ini muncul. Ini di sini. Recycle view-nya jadi di sini. Nah, kalau vertikal kan bisa ke bawahnya gitu. Jadi kayak cara mengatur item-item dalam layout-nya sih yang beda gitu. Nah, kalau yang direkomendasiin dari Google-nya, dari Android-nya sih pakainya constant layout ya. Tapi aku pikir ya pakai aja constant layout. Tapi kalau dipikir lebih enak pakai linear layout dalam beberapa kasus ya pakai aja linear layout. Tapi selain dua itu juga ada banyak kok yang lain ya tapi yang sering digunain dua itu udah cukup sih. Constant layout udah cukup sama linear layout gitu. Tapi kadang aku juga pakai yang namanya koordinator layout sih. Biasanya kalau ada FAB-nya. FAB tuh floating action button. Biasanya kan di sini yang biasanya buat tombol plus itu. Mungkin tombol submit atau tombol message yang kayak lingkaran di sini button tuh. Kayak biar ngatur ada animasinya gitu. Tapi untuk sekarang ya linear sama constant udah cukup sih. Yang lain bisa di explore sendiri aja sih kayaknya. Udah sih itu. Gimana, Sam? Oke, terima kasih Mas. Bagi yang lain, Gimana? cukup Mas. Ya mungkin sambil kita dokumentasi dulu gimana Mas? Oh boleh. Kita dokumentasi bertujuh coy. Ayo. On cam ini agak ada yang mau on cam. On cam yuk. On cam. On cam buang. Ayo on cam san. On cam dulu. Jepang berapa kosong? Siapa tahu nanti ada pertanyaan. 3-1. Aduh, kalah wes. Tutup. Jepang Indonesia kalah guys yuk. Kok keluar Aliyah Naswa cewek ya tadi itu. Itu angkatanmu ya? Jam. Bukan. Nge-lag ya babu. Bukan angkatanmu ya, tapi keren ada cewek yang masih join. Oke, keren sih. Biasanya cewek tuh nggak mau coy buat ini. Nggak tahu lihat atau kayaknya dokumentasi ada cewek atau gitu tuh. Ayo. Dokumentasi coy. Ya, dokumentasi berenam boys. San, yuk Faris, Askar, waduh keren. Askar Habibullah. Ini angkatanmu toh, ini Askar nih. Ayo. Oke. Ayo Fatki. Ya. Ini robot ini udah semester 7 ya, Mas Fatki jadi robot coy. Anak IT semester 7 jadi gitu. Jadi robot. Oke, keren. Ini udah kayak kerja kelompok kok amat. Mas Fatih. Ya mungkin kita berlima aja cukup. Oke. Wah, nggak ada tangannya nih gimana ya? Oh ya, kita guys.
Oi, jangan out bang. Kita dokumentasi dulu. Ya. 1, 2, 3. Ayo oke GDS coy. Ini kita berenam kayak kerja kelompok coy. Wah, tidak bisa sih. Hei, Tangannya tidak ada. wah gila. Itu filter apa sih? Ayo oke GDS coy. Wih. Ayo bang Faris tegang amat. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ayo ambil barang satu di sekitar kalian coy. Yo aku mau ambil ini yang namanya apa ini? Ini hadiah dari GDS coy, saya mau pamer. Woi, ayo ada stick PS coy. Stick PS itu apa? Nizam, wah jaringanmu Zam. Kamu di mana sih Zam? Kok gitu amat jaringanmu? Pati kayaknya Oh, ini Pati. bosok banget ya. Pati kedalaman berapa? Di rumah di rumah Pati kedalaman 1 kilometer. cuma rumahku, woi. 1 kilometer di bawah tanah kayaknya. Ayo, ambil satu barang. Mana nih yang Raihan sama Askar nih? Wah, ngopi yang satu. Wah, keren-keren. 1, 2, 3. Oke, thank you. Udah sih. Ini udah keren, Pak. Masih ada yang mau ikut. Udah 3 orang, 4 orang ya berarti. Masuk Asan. Mas, ada yang mau tanya ya? Siapa Ya. yang mau nanya? Boleh sharing-sharing. Yang Nge-lag. Mending off kamera deh daripada nge-lag. Ayo, gimana Askar mau nanya? Kalau yang dibangkit tuh Oke. pakainya Kotlin ya? Oke, Iya, bangkit ya benar. pakainya Kotlin. Kebanyakan memang sudah Kotlin sih di company juga gitu. Iya, ada yang Java, tapi ya emang rekomendasinya udah maksudnya kan itu yang Java mobile tuh development. biasanya kode legacy tahun belasan gitu, 2000 belasan. Ya, yang gitu-gitu sekarang pakai Kotlin yang mobile. Java udah. Tapi ya kalau mobile udah pakai Kotlin soalnya ya juga dari Google udah rekomendasi Kotlin sih. Interoperabilitasnya juga bagus sih. Jadi kalau ada kode Java di copy paste ke project Kotlin gitu, ke file Kotlin gitu bisa langsung ke convert gitu. Jadi gampang interoperability-nya kalau istilahnya tuh. Oke. Mungkin langsung ditutup aja Jam. Gak pada off. Soalnya. Belum ditutup kamu coy. Oke, oke, masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman pada Talk kita malam hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila dalam pemandu acara pada malam ini masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di bawah. Oh, Dela ini suwe banget. dipasang tower mau bangun tower anyar.